selama Ramadan menjelang Idul Fitri pasti terjadi yang namanya kenaikan harga. Apabila masih ditemui begitu, apakah ada sanksi? Karena masyarakat belum banyak yang mengerti, Pak. Iya. Taunya tuh kalau ber-BBM kan dari nol ya gitu kan. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Loncat ke TKP, siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dengan podcast Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan Polres Purbalingga. Pagi hari ini istimewa sekali, kita kedatangan tamu atau narasumber dari pemerintah daerah, kantor dinas perindustrian perdagangan koperasi, langsung dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Johan Arifin. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Mbak Vina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Johan? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Matur Lur Polres Purbalingga. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang Lebaran khususnya, kami sengaja mendatangkan secara khusus spesial istimewa banget ya, langsung dengan Bapak Kepala Dinas Pak Johan terkait dengan ketersediaan bahan pangan atau sembako menjelang Lebaran. Khususnya mungkin yang saat ini sedang viral itu minyak goreng ya Pak Johan ya. Bagaimana nih Pak Johan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Dispindakop untuk menjaga atau mencapai stabilitas harga pasar khususnya untuk minyak goreng dan bahan-bahan sembako lainnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Vina dan teman-teman sekalian. Memang sudah menjadi fenomena umum ya, setiap kali menjelang Ramadan, selama Ramadan menjelang Idul Fitri dan peringatan hari besar keagamaan lainnya, pasti terjadi yang namanya kenaikan harga. Kenaikan harga ya. Makanya sudah menjadi ada tradisi. Sudah tradisi, iya. Karena mungkin karena sudah menjadi tradisi tahunan dan sudah dianggap biasa, makanya akhirnya dianggap menjadi wajar kenaikan harga, khususnya apalagi menjelang Idul Fitri. Hanya saja menjadi terasa tidak wajar dan kemudian menjadi keresahan masyarakat manakala kenaikan harga ini diikuti dengan kelangkaan barang. Dan inilah kemudian menjadi viral dan sebagainya. Jadi ada kalau mau lebaran kayak gini mahal sidik enggak apa-apa. Yang penting barangnya ada ya. Saat ini beli, karena barangnya nggak ada ya Pak. Nah, yang menjadi kemudian permasalahan adalah ketika barangnya yang dicari itu menjadi tidak ada. Jadi memang benar bahwa selama Ramadan ini terjadi kenaikan harga barang komoditas. Bahan pokok khususnya dan beberapa barang penting lainnya seperti telur, cabai pasti, kemudian tepung terigu sekarang, daging, itu hampir naik. Nah, apalagi yang saat ini sedang viral adalah minyak goreng. Nah, oleh karena itu kita pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap berupaya menjaga agar kenaikan harga ini tidak terlalu drastis, iya. Tapi masih tetap terjangkau, masih bisa masyarakat membeli ya Pak ya. Dan itu tadi yang penting bagaimana caranya, masih sudah naik barangnya tetap ada. Nah, beberapa langkah yang kita lakukan itu antara lain yang pertama kita mengumpulkan seluruh pedagang, khususnya pedagang-pedagang besar. Oh ya, sembako, distributor, untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Tolong event puasa, event lebaran jangan sampai dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan lebih. Gitu. Ya, ini karena merasa masyarakat sedang butuh, euforia, kan? Anaknya mau pulang kampung, kan? Masa besar ya, Pak. Masa besar lagi butuh-butuhnya barang, kemudian barang ditahan, kan? Iya. Sehingga naik harganya. Jangan. Jadi silakan ambil untung tapi masih batas wajar. Jadi kita kumpulkan distributor. Yang kedua, secara rutin berkala hampir
Kalau awal Ramadan kita 1 minggu 1 kali, begitu masuk pertengahan Ramadan sampai Lebaran kita hampir setiap hari melakukan monitoring. Melakukan monitoring baik itu ke pasar-pasar tradisional, ke toko-toko modern maupun ke gudang-gudang distributor. Gudang-gudang. Yeah. Secara berkala ya Pak Secara ya. berkala. Setiap minggu 1 kali dan mendekati Lebaran setiap hari ya Pak ya. Jadi tidak pernah berhenti ya untuk berupaya ya. Termasuk dengan melibatkan Satgas Pangan Polres Purbalingga. Oh iya, dengan Satgas Pangan Polres Kita Purbalingga. mengajak dari Polres Purbalingga gitu. Nah, yang kita cek apa? Ada banyak hal yang kita cek. Pertama tentang stok. Kita akan ketersediaan kita tanya ke distributor seberapa banyak stok mereka. Yang kedua soal harga. Soal harga, jangan sampai mereka menaikkan harga terlalu tinggi. Yang ketiga soal kualitas barang. Atau masa berlaku, kemudian expirednya tadi ya. Terus termasuk kalau istilah kita itu BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. BDKT. Itu masih segel begitu maksudnya. Jadi dalam kemasan itu harus benar-benar masih bagus. Kalau susu kaleng misalkan, susu kaleng itu tidak boleh. Kemasannya sudah penyok, masih dipajang itu tidak boleh. Oh tidak boleh ya Pak ya. Itu harus ditarik dari pasarannya. Harus ditarik. Jadi lengkap kita monitoringnya. Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga mencapai kestabilan harga sudah sangat optimal ya Pak Johan ya. Apalagi menjelang Lebaran ini ya. Apalagi untuk menjelang Lebaran ini sangat rawan ya Pak Johan ya terkait dengan makanan yang sudah expired itu ya, mungkin parsel begitu ya Pak? Ya masih saja ada oknum lah ya, oknum pengusaha yang memanfaatkan euforia masyarakat menjelang Lebaran ini untuk mencari keuntungan yang lebih. Oleh karena itu ya kita harus bisa meyakinkan ke masyarakat. Kami pemerintah Kabupaten Purbalingga berusaha untuk menjamin kondusivitas perdagangan khususnya kami di Kabupaten Purbalingga. Dan juga mungkin bagi para masyarakat atau konsumen itu juga harus lebih selektif lagi ya dalam memilih makanan-makanan atau perbelanjaan yang harus dikonsumsi ya. Harus menjadi masyarakat yang cerdas ya. Jadi konsumen cerdas. Konsumen yang cerdas ya Pak Johan ya. Cerdas, betul, ya. Apabila masih ditemui begitu, apakah ada sanksi yang dari Disperindak sendiri Pak? Ya, pasti kita akan memberikan sanksi. Pertama langsung kita tegur, kemudian langsung kita minta barangnya ditarik ke gudang. Kemudian kalau dia masih suatu saat kita cek lagi masih menjajakan barang yang sama seperti mengulangi kesalahannya, kita kasih sanksi tertulis, teguran tertulis. Masih juga rewel, nanti kita bisa tahan siut mereka sampai akhirnya kita tutup usaha mereka. Yang paling berat itu yang paling berat ya, sanksi administrasi dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi itu semua ya. Jadi dari pemerintah daerah atau Disperindak juga tetap melaksanakan sweeping gitu Pak? Ya, kita melakukan itu. Ketika sweeping kita bukan sweeping istilahnya lah ya, kita melakukan monitoring ya, melakukan pengawasan. Melibatkan juga Satpol PP, dari Polres, dari Dinas Kesehatan terpadu ya Pak. Termasuk ini jangan lupa kita juga melakukan pengawasan terhadap SPBU nih. Oh iya, SPBU yang sekarang baru menaikkan harga untuk sudah mulai rame nih, ada kemungkinan ini mudik tahun ini agak rame nih. Agak rame mungkin agak padat ya di SPBU ya Pak ya, yang sudah antisipasi juga ya. Kita melakukan pengawasan terhadap SPBU. Pertama terkait ketersediaan bahan bakar. Khususnya Pertalite yang masih standar ya. Yang kedua, ini yang penting, kita pengen memastikan bahwa alat ukur, alat takar mereka sudah kita tera ya, sudah kita tera dan tera ulang sehingga hak-hak konsumen ketika membeli BBM itu terpenuhi. Tidak dirugikan ya konsumen ya. Benar itu alat itunya sudah dispensernya sudah pasti benar sesuai dengan ukurannya ya, karena masyarakat belum banyak yang mengerti Pak. Taunya tuh kalau beli BBM kan dari nol gitu kan, padahal belum
Kadang kan ada itu yang curiga, itu kayaknya masih ada di dalam selang kok sudah ditarik karena itu ya. Jadi secara berkala itu juga dicek juga ya Pak ya, teranya. Setiap SPBU? Setiap SPBU, semua SPBU wajib, dan nanti kita akan ada segel. Ada bahwa SPBU ini sudah ditera atau belum, ada segelnya. Ada segelnya ya Pak ya. Iya, ada segelnya. Nah, pernah menjumpai Pak di Purbalingga, maksudnya yang tidak toleransi mungkin maksudnya ya Pak ya? Ada yang melebihi toleransi yang kita perbolehkan. Salah satu SPBU. Tapi sudah diterapkan ya Pak ya? Langsung ya. Yang lainnya aman semua Pak? Aman. Nah, yang selain di SPBU, timbangan di pasar. Timbangan Di pasar, gitu ya. toko itu juga kita lakukan tera ulang secara berkala. Ini dalam rangka untuk memastikan bahwa konsumen bisa mendapatkan hak belinya secara benar. Sesuai dengan takarannya ya Pak ya. Biasa. Itu kita intensifkan. Iya, jadi pemerintah daerah ternyata sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya ya yang kita untuk menjaga konsumen tetap mendapatkan haknya dengan baik ya Pak ya. Pesan-pesan khusus Pak untuk para pelaku usaha terkait dengan antisipasi kenaikan dan kelangkaan barang menjelang Lebaran, apalagi situasi masih pandemi Covid ya Pak ya. Jadi iya, situasi pandemi Covid yang agak berbeda, mungkin tahun ini sudah mulai bisa keluar, sudah mulai bisa belanja gitu Pak. Ya, pesan-pesan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saat ini memang kita sedang euforia lah biasa, padat di mana-mana. Di pertokoan khususnya. Pertama, kami pesan kepada para pelaku usaha. Kami pesan, mohon untuk kita bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Purbalingga khususnya terkait dengan perdagangan. Jangan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil untung lebih. Jangan coba-coba bermain dengan stok. Jangan menjual barang yang sudah kadaluarsa, jangan menjual barang yang rusak, apalagi barang yang palsu. Palsu ya, itu sudah pidana ya Pak ya. Ini jangan sampai, pasti akan ketahuan. Dan yang pasti berdosa. Ya. Yang jelas berdosa ya. Kalau lolos dari pengawasan kami petugas, tidak mungkin lolos dari pengawasan Tuhan. Tidak berkah. Jadi penjual apapun lah, baik mulai penjual yang di emperan sampai dengan di pertokoan, ayo kita berjual secara baik dan jujur. Kemudian kepada saudara-saudara para konsumen. Pertama, kita sudah menjalani ibadah puasa. Hikmah dari puasa ini adalah kemampuan menahan diri, ya, menahan diri. Itu harus kita implementasikan dalam kita berbelanja. Jangan sampai hilaf ya Pak, atau kalap ya. Jangan sampai kalap ya. Ini mentang-mentang sudah dapat kiriman transferan dari luar daerah, ya ASN TPP-nya sudah mau cair, ya, sudah dirapel dan sebagainya. Tetap tahan diri, jangan kalap di dalam belanja. Jangan panik ya. Karena ketika Bapak dan Ibu sekalian panik buying dengan isu adanya kelangkaan barang harga barang akan naik, kemudian melakukan aksi borong minyak yang biasanya 1 minggu itu cuma 1 liter, begitu lihat di rak ada 5 liter langsung diambil semua. Itu namanya panik itu, panik buying. Sehingga harga berapapun akan dibeli. Pokoknya jangan panik. Sesuai kebutuhan saja ya, sesuai keperluan, dan skala prioritas ya Pak tentunya ya. Dan tetap teliti sebelum membeli. Teliti masa kadaluarsanya, teliti kemasannya, teliti BPOM-nya, BPOM-nya, dan lain sebagainya. Jadi menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Jadi tetap harus hikmah puasa menahan diri untuk melakukan aksi borong ini harus jangan sampai terjadi. Baiklah, terima kasih Pak Johan atas informasi-informasi terkait dengan ketersediaan pangan, sembako, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Spindakop. Tentunya ini menjadi wawasan kita semua ya, masyarakat juga
jadilah masyarakat yang cerdas, konsumen yang cerdas, dan pesan dari Pak Johan juga jangan kalap, tetap kontrol sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan, dan cek kembali perbelanjaan yang akan dibeli, cek masa berlakunya kembali, cek kemasannya, agar kita tetap mendapatkan hak kita sebagai konsumen ya Pak Johan ya. Luar biasa Pak Johan, terima kasih banyak atas informasi-informasi yang banyak baru kita ketahui. Tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk kami, untuk masyarakat juga. Semoga lebih aman lagi nanti situasi menjelang Lebaran ini sampai dengan Lebaran nanti selesai. Pak Johan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat pagi dan salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Meluncur ke TKP.